Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem rem cakram hidrolik. Yang pertama ada prinsip kerja, kemudian ada komponen, kemudian ada gangguan, dan selanjutnya ada perbaikan dan perawatan. Yang pertama, prinsip kerja. Prinsip kerja dari rem cakram hidrolik ini berdasar pada hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Seperti pada gambar di samping, ketika handle rem ditarik, piston pada master silinder akan mendorong minyak menuju kaliper melalui selang rem, sehingga piston pada kaliper akan mendorong kanvas sehingga terjadi gesekan antara permukaan kanvas rem dengan cakram. Selanjutnya ada komponen. Yang pertama ada handle rem. Handle rem ini berfungsi untuk mendorong piston pada master silinder. Master silinder. Komponen ini memiliki fungsi mengubah gerak pedal atau tuas rem ke dalam tekanan hidrolis. Master silinder ini terdiri atas reservoir tank yang berisi minyak rem, piston, dan silinder yang membangkitkan tenaga hidrolis. Cakram. Pada umumnya dibuat dari besi tuang yang diberikan lubang pada permukaan geseknya untuk ventilasi dan menampung kotoran atau debu yang menempel pada permukaan cakram maupun pada kanvas rem. Kaliper. Berfungsi untuk memegang piston-piston dan dilengkapi dengan saluran minyak rem. Kanvas rem. Terbuat dari campuran metallic fiber dan sedikit serbuk besi. Biasa disebut semi-metallic disc pad. Pada beberapa kanvas, penggunaan metallic plate atau anti-shackle shim dipasangkan pada sisi piston dari pad untuk mencegah bunyi pada saat pengereman. Selanjutnya ada gangguan. Yang pertama, rem kurang pakem. Rem kurang pakem ini biasanya disebabkan karena yang pertama ada minyak rem kurang. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menambah minyak rem. Yang kedua adalah kanvas aus. Jika kanvas aus, maka solusinya harus diganti dengan yang baru. Kemudian permukaan kanvas terkena oli, solusinya dengan mengganti kanvas yang baru. Selanjutnya terdapat angin pada sistem. Solusinya adalah dengan membuang angin pada sistem. Kemudian minyak rem bocor. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama sambungan kurang kencang, sehingga solusinya adalah dengan mengencangkan sambungan. Yang kedua, selang retak. Solusinya dengan mengganti selang yang baru. Kemudian piston aus. Solusinya dengan mengganti yang baru. Gangguan yang lainnya rem berbunyi. Hal ini biasanya disebabkan oleh yang pertama ada lubang master silinder tersumbat. Nah, ini harus dibersihkan dengan mengganti minyak rem. Kemudian kanvas aus. Solusinya dengan mengganti yang baru. Kemudian bantalan rusak. Jika bantalan rusak, maka harus diganti dengan yang baru. Terdapat benda asing pada minyak rem. Solusinya dengan mengganti minyak rem. Selanjutnya, gerak tuas rem kurang baik. Hal ini biasanya disebabkan oleh kanvas rem aus. Solusinya harus diganti dengan yang baru. Kemudian ada angin pada sistem hidrolik. Solusinya dengan membuang angin pada sistem. Kedua, minyak rem kurang. Solusinya dengan menambahkan minyak rem. Yang pertama, penggantian minyak rem dan bagaimana cara membuang udara palsu. Yang pertama, lepaskan tutup master silinder. Kemudian, keluarkan minyak rem dengan cara pertama, sambungkan selang pembuangan ke bleed valve atau klep pembuangan. Yang kedua, longgarkan bleed valve atau klep pembuangan dan pompa handle rem sampai minyak rem tidak mengalir lagi. Kemudian, membuang udara palsu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pertama naikkan tekanan sistem dengan cara memompa handle rem sampai terasa ada tahanan. Seperti pada gambar di samping. Kemudian sambungkan selang pembuangan ke bleed valve dan buanglah udara palsu dengan cara menekan handle rem. Kemudian buka bleed valve setengah putaran, lalu tutup dan jangan lepaskan handle rem sampai bleed valve telah ditutup.
Selanjutnya, lepaskan handle rem dengan perlahan dan tunggu beberapa saat handle berhenti bergerak. Mengganti kanvas rem. Nah, pertama lepaskan baut kaliper, kemudian lepas dan tarik pin kanvas. Selanjutnya, periksa ketebalan kanvas. Batas ketebalan minimum kanvas adalah 2 mm. Jika kanvas aus seperti pada gambar di samping, maka solusinya adalah mengganti dengan kanvas yang baru. Pemeriksaan cakram. Nah, pertama, langkah yang harus dilakukan adalah periksa cakram terhadap kerusakan, semisal retak atau bengkok. Kemudian, ukur ketebalan cakram dan pastikan ketebalannya tidak kurang dari batas minimum cakram. Di setiap sepeda motor, memiliki ketebalan cakram yang berbeda-beda tergantung dari jenis sepeda motor, sesuai dengan buku servisnya. Apabila cakram rusak, semisal retak atau bengkok, atau sudah aus, maka solusinya adalah dengan mengganti cakram yang baru. Demikian pembahasan rem cakram hidrolik pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.